Mari kita baca firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 11. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Agabus, mereka berusaha menasehati, berusaha mencegah agar Rasul Paulus jangan sampai pergi ke Yerusalem. Namun yang luar biasa, kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa Rasul Paulus memiliki kualitas emas. Ia mengetahui apa yang menjadi panggilan dan tujuan hidupnya. Orang yang mengetahui apa yang menjadi visi misi atau tujuan hidupnya, ia tidak akan pernah bergeming ataupun memutar haluan ketika melihat di depan matanya ada ancaman, ada masalah besar, akan ada penderitaan yang harus ia lewati. Ia tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ia menyadari betul ia harus melewati proses yang sangat berat. Ia harus mengalami penderitaan atau kesulitan yang selama ini ia tidak pernah alami. Seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau ada seorang nabi atau hamba Tuhan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan mengenai kehidupan kita, bagaimana kita akan melewati proses atau masalah-masalah yang berat di hari-hari yang ke depan, kita lebih suka menolak atau menengkingnya dan menganggap itu bukan dari Tuhan. Kita lebih suka mengucapkan kata-kata yang kelihatannya positif, yang kelihatannya mengandung ucapan-ucapan berkat. Kata-kata yang menurut kita kalau kita ucapkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu tidak salah. Tetapi seringkali jalan-jalan Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Seringkali kita berusaha menghindari yang namanya kesukaran atau masalah-masalah. Tetapi Tuhan justru terkadang mengiring kita menuju kepada masalah-masalah tersebut untuk membuat otot-otot rohani kita semakin kuat dan supaya iman kita semakin teruji di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang menganggap kalau ia mendengar atau mengucapkan kata-kata yang seolah-olah kata-kata negatif atau kata-kata yang berat, bahkan ada orang yang cenderung menghindari mengucapkan firman Tuhan kalau itu berhubungan dengan proses penderitaan, proses pengujian iman, proses penempaan melewati api untuk memurnikan imannya. Mereka memiliki dalil bahwa apa yang kita ucapkan itu sebuah doa. Tetapi di sisi lain kita harus mengetahui bahwa mengikut Tuhan Yesus, kita memang harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib lalu mengikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita bisa mengikuti Tuhan Yesus
semulus jalan tol seumur hidup kita. Ada kalanya kita harus melewati jalan-jalan terjal, bahkan terkadang otot-otot kita seperti terasa lemah. Kita seperti kehilangan tenaga, kehilangan semangat, bahkan fisik kita seperti melemah, bahkan drop ketika kita mengalami suatu masalah yang sangat berat menurut pikiran kita. Hari ini mari kita belajar dari seorang Paulus. Ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa ia akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika ia tetap pada keputusannya, Paulus tidak bergeming. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-12 dan ayat 13, kita akan melihat bagaimana karakter seorang yang tahu pasti apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian, mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus menyadari dan sangat paham bahwa ia akan melewati proses penderitaan. Sebab itulah tujuan Tuhan dalam hidupnya. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita baca di pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 tadi, kita akan melihat bagaimana Tuhan sudah mengatakan kepada Ananias, salah seorang murid Tuhan Yesus, bahwa Paulus adalah orang pilihannya. Paulus yang dulu bernama Saulus dibutakan matanya oleh Tuhan ketika dalam perjalanan menuju Damsyik. Tuhan sengaja membutakan mata Paulus supaya ia menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memberitakan Injil, bukan hanya kepada orang-orang Israel, namun juga kepada bangsa-bangsa lain. Namun ia harus mengalami yang namanya banyak penderitaan. Paulus menyadari hal itu dan sudah mengetahuinya, sehingga ia tetap tidak bergeming terhadap nasihat-nasihat yang kedengarannya baik, kedengarannya masuk akal dan rohani. Paulus lebih suka mengikuti rencana Tuhan dalam hidupnya, meskipun ia tahu ia akan mengalami yang namanya kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Bahkan kalau kita baca di akhir hidup Paulus, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mari kita belajar dari seorang Paulus. Jangan kita hanya suka membaca cerita Paulus, tapi kita tidak mau mengikuti teladan Paulus. Kalau kita, Tuhan menghendaki melewati proses-proses yang sangat berat, bahkan membuat kita harus meneteskan air mata kita tumpah, mengalir begitu derasnya.
dan lutut kita seperti tidak mampu untuk berdiri kokoh. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa menanggungnya, supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung setiap penderitaan dan bisa melewati setiap proses dalam kehendak Tuhan sampai di garis akhir hidup kita. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang percuma kalau kita tetap berada dalam rencana Tuhan. Karena ujung-ujungnya kalau kita taat dan setia sampai di garis akhir hidup kita, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita.